Wakil Ketua IWI Kabupaten Bandung. Lagi viral nih teman-teman terkait salah satu rumah sakit yang berada di daerah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yaitu Rumah Sakit Hastin namanya. Jadi beberapa waktu yang lalu Rumah Sakit Hastin ini sempat viral teman-teman, karena ada salah seorang pasien yang mana pasien tersebut sudah lanjut usia ya, sekitar 60 sekian tahun lah ya. Jadi awal mulanya tersebut pasien ini hanya kontrol rutin tiap bulannya. Jadi pasiennya dibawa oleh anak yang bersangkutan, almarhumah ini ya, pasiennya berjenis kelamin wanita yang bernama Ibu Hajah Atih binti Gadi. Nah, Ibu Hajah almarhumah ini awalnya cuma mau melakukan kontrol rutin bulanan dan dibawa oleh anaknya gitu. Tahu tiba-tiba sampai di rumah sakit, oleh pihak rumah sakit ditangani secara, menurut kami sih ya, secara orang awam medis, dari informasi dan sumber yang kami dapatkan, ditangani secara tidak layak atau tidak profesional gitu. Sampai akhirnya pas Ibu Hajah Ati ini sesak nafas, dikatakan tidak ada oksigen dan yang lain-lain. Nah, puncak dari kejanggalan ini adalah satu malam Ibu Hajah almarhumah ini dirawat. Pada mau menjelang subuh, salah seorang dari perawat itu menghentikan sebuah obat, katanya sih waktu ketika keluarga bertanya obat itu obat penenang. Nah, obat penenang itu setelah disuntikan, tak lama kemudian qadarullah Ibu Hajah meninggal dunia. Tidak lama setelah obat itu disuntikan. Nah, kami sempat dari media mengklarifikasi kepada pihak rumah sakit. Saya beserta tim gabungan dari rekan-rekan organisasi media yang lain beserta media-media independen yang lain sempat mencoba mengklarifikasi ke pihak rumah sakit Hastin. Pada kenyataannya kan saya nggak tahu, karena rekam medis ada kan? Rekam medis ada pastinya gitu ya. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah obat yang disuntikan itu ada terdata di rekam medis? Pasti ada dong. Pasti ada. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan secara kacamata kami nih setelah disuntik terus meninggal dunia? Bisa. Pasien ini kan lagi meronta-ronta nih. Terus disuntik. Mohon Pak, keadaan pada saat penyuntikan nggak mungkin pada saat meronta-ronta ya Pak. Iya, dalam artian dia resah, dalam konteksnya dia ya bahasa saya meronta-ronta lah, bukan konteksnya bukan meronta-ronta seolah-olah dia sedang mengalami sesak seperti itu. Iya. Pada saat pelaku penyuntikan pasiennya masih biasa saja gitu. Ya. Bapak tahu dari pihak petugas. Jadi nggak mungkin loh Pak begini. Asumsinya gitu ya, misalnya ketika pasien sesak kita main suntikan saja obat terapi gitu ya. Jadi kita memberikan obat yang tadi dua jenis itu. Apa Pak tadi Pak, boleh Pak? Udah terus direkam Pak. Terus enggak ada. Oke, siap. Yaitu apa namanya? Itu namanya obat lambung Pak dan antibiotik. Nama obat kandungannya Ceftriaxone dan ondansetron. Untuk lambung. Iya. Untuk lambung. Betul. Jadi selang beberapa menit ya mungkin ada cardiac arrest Pak. Ada ya, jantung mendadak. Nah, maka dilakukan RJP kita melakukan sampai 2 siklus Pak. Satu siklus itu maksudnya 5 RJP, terus diberikan obat jantung, tidak berhasil dilakukan RJP lagi. Akhirnya dokter memeriksa, kita diperiksa nadinya memang arrest, tidak teraba, kita lakukan EKG dan memang asistol hasilnya. Oke. Jadi gini Pak, apakah tidak ada keterkaitan, seberapa yakin Bapak tidak ada keterkaitan antara obat yang diberikan dengan efek kepada jantung? Oke lah, taruh penyebabnya bukan obat sih. Oke, saya tidak menggiring opini nih Pak, karena saya bukan orang medis gitu kan. Jadi kita melihat secara kacamata awam, seberapa yakin Bapak bahwasanya efek samping dari obat tersebut kepada jantung tidak apa kelebihan dosis atau gimana gitu, maksudnya gitu, sehingga terjadi cardiac arrest? Kita pastikan tidak, karena pemberian ceftriaxone dan ondansetron sebelumnya juga sudah diberikan Pak. Jadi ini adalah kapan? Ya, beberapa waktu lalu setelah kejadian tersebut. Nah, namun dari pihak rumah sakit sendiri yang ketika itu ditemui oleh Pak Doni Ramdoni namanya ya, katanya sih sebagai business development manager, saya nggak tahu ya itu apa, tapi yang jelas Pak Doni memberikan klarifikasi dan membawa seorang kepala medis di rumah sakit tersebut bernama Pak Indra. Jadi mereka ini memberikan klarifikasi yang menurut saya hanya alibi dan tidak ada tidak ada pertanggungjawaban. Mereka hanya menggunakan bahasa medis yang mana tentunya kami tidak mengetahui tentang hal-hal medis gitu. Jadi mereka berkilah, beralibi dengan cara mereka menggiring opini ke dalam ranah medis, sehingga kami
yang notabene bukan orang medis, jadi tidak tahu dengan hal ini. Nah, video ini saya buat semoga dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan atau ID, khususnya pihak-pihak terkait, agar dapat menjadikan ini sebagai sorotan. Ini berkaitan dengan nyawa manusia. Ya, kepada Menteri Kesehatan, semoga hal ini dapat menjadi perhatian. Rumah sakit seperti ini kenapa masih saja dibiarkan? Tidak ada tindak lanjut. Dan sebagai catatan, tidak berapa lama setelah kejadian meninggalnya Hajah Atin ini, ada lagi seorang pasien rumah sakit, ibu wanita muda yang bayinya meninggal dengan ketidakjelasan. Dan mungkin banyak kasus ya yang kita tidak mengetahuinya dan tidak nyampai ke publik gitu. Kepada Menteri Kesehatan sekali lagi kami memohon hal-hal seperti ini harap menjadi perhatian. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini berkaitan dengan nyawa manusia. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi kepada pasien-pasien lainnya. Saya pribadi, teman-teman, pernah mewawancara langsung keluarga atau anak dari almarhumah Hajah Atin yang meninggal di Rumah Sakit Hastin tersebut. Atau apa ketika Pertama pil, tapi Pertama kemuntah pil. semua. kemuntahan semua. Iya. Muntahin semua. Sampai dibubukin, kedua kalinya dibubukin. Di hasil wawancara tersebut kami menyimpulkan memang betul-betul ada semacam pelanggaran atau ketidaksesuaian SOP tenaga medis dalam menangani pasiennya. Nanti biarkanlah pihak-pihak yang terkait, kalau memang kasus ini terungkap dan terpublikasi kepada publik, biarkan nanti pihak-pihak yang berwenang, yang berwajib memberikan memberikan pasal-pasal yang tepat untuk memberikan jeratan kepada rumah sakit atau mungkin oknum dokternya, seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih. Semoga ini menjadi perhatian.